Pemirsa, setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, pemirsa, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ajang balap sepeda internasional, pemirsa. Tour de NTT 2025 etape keempat di Pulau Sumba Timur menghadirkan rute menantang dan panorama alam yang indah. Selain itu, pemirsa, warga juga tumpah ruah di sepanjang lintasan untuk memberikan dukungan kepada peserta balap. Mengambil start dari Desa Karipi, Kecamatan Matawai Lapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Sedikitnya 78 pembalap yang berasal dari 13 negara ambil bagian dalam Tour de NTT yang telah memasuki etapa keempat ini. Rute yang didominasi oleh pemandangan perbukitan dan padang sabana khas Sumba Timur ini disambut antusias warga. Warga menonton di sisi jalan untuk menjadi saksi mata event balap sepeda berskala internasional tersebut. Para pembalap memacu kencang sepeda mereka, namun harus berjibaku dengan sejumlah tanjakan plus triknya mentari Sumba yang bersuhu 33 hingga 36 derajat Celcius. Hasil resmi etapa keempat Tour de NTT ini juara satu diraih oleh pembalap asal Malaysia, Arif Daniel bin Nur Rosidi, yang pertama kali menyentuh garis finish di depan kantor Bupati Sumba Timur. Sementara untuk klasifikasi umum, pembalap asal Belanda Kenny Cornelis mempertontonkan Yellow Jersey sebagai pemimpin catatan waktu terbaik. All the people around it and the landscapes are beautiful, but the people are the most nicest that are all shouting next to the road. Setelah etapa keempat di Sumba Timur, Tour de NTT 2025 akan berlanjut ke Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan kembali ke Sumba Timur sebelum bergeser ke Pulau Flores. Etapa ini akan melalui sepanjang 176 km dan melintasi kawasan sabana, persawahan, hutan taman nasional, serta kampung-kampung adat. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analudu, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Belasan rumah semi permanen di Jalan Cakung, Drainase Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Akibatnya puluhan penghuni rumah terdampak. Api menghanguskan belasan rumah semi permanen yang berada di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Peristiwa kebakaran ini diduga berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar hingga merembet ke bangunan lainnya. Akibat kejadian ini, sebanyak 40 jiwa dari 10 kepala keluarga terdampak. Terbakar rumah petak sementara 15 unit. 15 rumah artinya Pak? Rumah yang petak ya. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pihak kepolisian segera menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang bagian belakang sebuah rumah makan di res area Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Minggu siang. Seorang pegawai mengalami sesak nafas saat mencoba memadamkan api. Enak nih. Astagfirullahaladzim. Gas lain. Gas mah seberiji mang terloba mentedak geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di res area Tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, atap dari teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Kita udah ambulan. Untuk ambulan medis bisa berobat. Ambulan medis bisa langsung berapat. Untuk para pelet bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Waktu cepat-cepat, jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Ini kan pernah runtuh, itu kan ya, kan pernah viral ya. Itu kan saya kan karena bangunan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu retak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak gini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi udah kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu berupa corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas
terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meningkat. Warga di sekitar gunung diminta waspada sementara bandara ditutup. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki kini berada di level 4 atau status awas. Warga diminta menjauh dari kaki gunung dan warga yang terdampak abu vulkanik juga diimbau mengenakan masker. Akibat erupsi tersebut, 3 bandara di Nusa Tenggara Timur akhirnya ditutup untuk sementara. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang